Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini saya Mansur dari Saudi Arabia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ini Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ketua. Masya Allah. Nah, semua ya. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Wah, ini apa namanya lokasi masjid ini ya? Ya Ustaz. Ini mau dibangun berapa luas tanahnya nih? Luas tanahnya itu 1 hektar lebih, 100 kali 110 meter persegi. Oh subhanallah. Jadi kalau boleh tahu ini tanah dari siapa tanah ini? Wakaf atau bagaimana? Tanah ini Nartani awalnya apa yang diserahkan kepada masyarakat untuk membangun masjid tempat peribadatan bagi seluruh agama. Ada 5 agama di sini. Di Kabupaten Kupang ini. Ini yang namanya Kampung Toleransi ini. 1 hektar. Kebetulan kita untuk Muslim 1 hektar lebih sekitar 110 meter persegi. Jadi rencana pembangunan rumah ibadah yang 5 ini yang bangun pemerintah atau masyarakat? Ini masyarakat, sore masyarakat. Masyarakat semua yang bangun. Nah, jadi yang ini sekarang sudah mulai berdiri apa namanya tiang-tiangnya ini. Rencana pembangunan ini berapa luas bangunannya? Kita rencanakan 2 lantai kurang lebih 2.500 meter persegi. 2.500 meter persegi ya. Dengan anggaran berapa kira-kira? Masuk kami itu sekitar 6 miliar ya, 2 lantai itu. Jadi di Kabupaten Kupang ini memang ada masjid besar ya. Baru inilah rencana ya. Di Kabupaten Kupang ini sampai saat ini untuk umat muslim itu untuk beribadah sholat mereka kebanyakan di instansi antaranya di komplek TNI dan komplek Kementerian Sosial. Oh begitu ya. Sehingga masyarakat sini sangat rindu untuk memiliki sebuah masjid sebagai sarana peribadatan yang representatif bagi Kabupaten Kupang ini. Subhanallah. Jadi sejauh ini sudah tergambar nggak masalah pendanaan begitu pembangunan masjid ini? Jadi saat ini kita mengandalkan kepada seluruh masyarakat muslim yang ada dimanapun berada. Kita harap dari ini. Gitu ya? Ya. Cukup besar ya, 2.500 ini 2 lantai ya? Ya, Berarti nanti ada rencana bikin lembaga-lembaga tahfiz di sini ada, gitu ya? Ya. Kita rencanakan agar master desainnya itu kita ingin agar di sini ada sebagai pusat kajian Islam, kajian Islam, kemudian rumah tahfiz Quran wal Hadis. Wah, Masya Allah. Ya, saya perkenalkan ini ada kebetulan tamu saya, Syekh Mansur namanya. Beliau ini dari Saudi Arabia dalam rangka silaturahmi, kunjungan, dan kebetulan saya bawa juga jalan-jalan ke Kupang beliau. Jadi pertama kali ke Kupang beliau ini, Masya Allah. Wah, Syekh Mansur, kama arabtum yani ala nahnu fi masjid saufa yabni huna masjid kabir fi hadhihi al-mantiqah yakni fi Madinah Kupang muhafadah Nusa Tenggara Syarqi. Wa alhamdulillah hada art yakni tawzi' waqf min al-hukumah. Masyaallah. Wa huna saufa yabni masjid kabir daurain. Masahatu takbira takriban yakni mungkin 2500 meter takriban hakada wa yahtaj ila mablagh lil bina hada mungkin 6 miliar rupiah. Idza yumkin an nabhas badan yani musaadah madiyah min hada min al muslimin fi Saudiya insyaallah. Wa huna yani kama araftum fi Nusa Tenggara Syarqi al muslimuna yani qalilun. Aghlabiyah huna yani nasara. Wa nashkurullah taala ala هذا يعني جهود محافظ هنا
walau dinahum ya'ni nasara walakin fi tasamu baina al-muslim wa nasara huna walidhalik hadzal ard yani yusamma ardu tasamu hada masyaallah. Baik, marikum ya Syekh Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. حقيقة أنا أول مرة أزور هذه المنطقة مع سعادة الأستاذ نبابان حفظه الله، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لي هذه الزيارة، وسعيد جدا بزيارتكم في هذه القرية المباركة وفي هذه المحافظة. حسب ما رأيت أن المسلمين هنا في هذه المدينة هم قلة، وليسوا كذلك فقط بل يعانون من فقر شديد، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، أكرمهم بهذه الأرض التي جاءت هدية من الله سبحانه وتعالى تسخيرا لهذا الرجل المحافظ الذي نشكره حقيقة على تسامحه وإعطائه هذه الأرض للمسلمين. Terjemahan mungkin? نعم. Ya, beliau mengatakan tadi Syekh Mansur, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bahwa saya baru pertama kali tiba berkunjung di Kabupaten Kupang ini, dan alhamdulillah Allah memudahkan perjalanan saya menuju kemari, dan begitu saya tiba di sini saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ditambah lagi saya mengetahui bahwa di provinsi ini umat Islam sangat minoritas, tetapi terbangun sebuah toleransi antar umat beragama yang luar biasa, yang akan dibangun 5 buah rumah ibadah, salah satunya masjid yang luasnya kurang lebih 2.500 meter ini. Ya. ولكن نقول يعني هذا نداء يا إخواني من هذا المكان، أنا أقدم هذا النداء لإخواننا المحسنين. هؤلاء المسلمون في هذه المدينة حقيقة أكرمهم الله بهذه الأرض، ولكن ولو يعني عشرات السنين ربما لا يستطيعون جمع هذا المبلغ. ونداء للمحسنين أن يقدموا يد المعونة لهم حتى يستطيعوا أداء عبادتهم وإقامة دور التربية لأبنائهم وإقامة صلاة الجمعة والأعياد، وهكذا يجتمع المسلمين في مكان يكون يعني حصن لهم من بين غيرهم. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan ini sebuah panggilan kepada seluruh kaum muslimin di mana saja, terutama dari Timur Tengah sana. Kita terpanggil untuk ikut beramai-ramai mendukung, membangun, mensupport pembangunan masjid besar ini, Masjid Akbar ini, di bawah naungan Yayasan Darul Hidayah. Dan tentunya mari kita semua berlomba-lomba ya untuk bisa turut serta menyisihkan sebagian rezeki kita untuk mensukseskan pembangunan Masjid Akbar ini ya. Masjid Agung Darul Hidayah ini. طيب أقول يا شيخ نختم، أذكر نفسي أولا والمحسنين ثانيا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي مكان صغير جدا لا يتسع إلا لطير، فبنى الله له بيتا في الجنة. إذا تشارك بقليل أو كثير فعند الله لا يضيع هذا الأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم آمين. وأن يتكفل بهذا كله بإذن الله تعالى. Amin Rabb. Syukran ya Syekh, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Dan beliau mengatakan tadi, membacakan sebuah hadis, barang siapa yang membangun ya masjid di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, walau dengan sedikit ya dana yang kita infakkan dalam pembangunan ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya surga, rumah di surga kelak nanti ya. Oleh karena itu beliau mengajak semuanya untuk berlomba-lomba kita menginfakkan harta kita di dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi di tempat ini adalah daerah yang sangat minoritas muslim dan juga termasuk daerah yang sangat miskin di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan pengurus, terutama panitia pembangunan masjid ini, untuk bisa melanjutkan pembangunan sampai selesai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Allah gerakkan semua hati-hati para muslimin untuk berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam penyelesaian pembangunan Masjid Darul Hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini saya sedang berkesempatan mengunjungi salah satu
pembangunan masjid besar di Kabupaten Kupang, letaknya di daerah Kecamatan Kupang Timur. Saya hadir ke tempat ini dalam rangka membawa misi dakwah penyaluran hewan kurban dari muhsinin di Jakarta untuk kita bagikan kepada para mu'allaf dan para muslimin di pedalaman atau di pedesaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun ketika saya melintas di daerah sini, melihat ada sebuah pembangunan masjid yang masih terbengkalai, saya berkesempatan mampir di tempat ini dan berjumpa dengan segenap pengurus masjid Darul Hidayah, ya, Masjid Darul Hidayah. Dan saya hadir ke sini didampingi teman saya Syekh Mansur yang datang dari Saudi Arabia. Beliau adalah pertama kali mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur umat Islamnya sangat minoritas, mungkin hanya sekitar 8-10% saja. Dan kita tahu juga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi termiskin di Indonesia, provinsi yang terbelakang di Indonesia. 5 hektar ini akan didirikan 5 rumah ibadah. Lalu tempat ini dinamakan sebagai tempat toleransi, kampung toleransi antar umat beragama. Subhanallah. Nah, ini umat Islam kebagian tanahnya kurang lebih 1 hektar. Dan orang Nasrani juga 1 hektar dan juga agama yang lain demikian. Namun pembangunan rumah-rumah ibadah ini adalah murni diserahkan kepada warga masing-masing, terutama umat Islam, dan biaya pembangunan ini sangat luar biasa. Dan mereka sudah bercita-cita akan membangun masjid besar di kabupaten ini menjadi masjid akbar atau masjid agung yang luas pembangunannya dua lantai, kurang lebih 2.500 meter persegi. Subhanallah. Dan dalam bincang-bincang saya dengan pengurus, biaya yang diperlukan berapa nih kurang lebih? Kurang lebih sekitar 6 miliar. 6 miliar ya, 6 miliar diperlukan pembangunan masjid akbar ini. Dan tentunya mereka hanya tawakal kepada Allah. Entah kapan selesainya pembangunan ini, mereka hanya menghayal, mereka hanya bercita-cita. Mudah-mudahan di kabupaten ini berdiri sebuah masjid besar yang menjadi simbol, ya, simbol kebesaran agama kita yang kita banggakan nantinya. Maka oleh karena itu saya mengajak, menghimbau seluruh kaum muslimin, baik itu pemirsa Annaba TV maupun para muslimin di mana saja berada, terutama yang dari Timur Tengah nanti diwakili oleh Syekhona yakni Syekh Mansur, bagaimana kita bisa berlomba-lomba pastabikul khairat untuk menginfakkan sebahagian rezeki kita di jalan Allah dalam rangka membangun masjid ini. Ya, ini masjid yang sangat strategis di daerah minoritas muslim. Subhanallah. Rasul mengatakan, "Man bana masjidan lillah, banallahu baitan lahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan bangunkan baginya rumah di sorga nanti. Allahu akbar. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kamu tidak akan pernah sampai, ya, kepada tingkat kebajikan yang sesungguhnya sampai kamu membelanjakan harta yang paling kamu cintai. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada tingkat pengabdian yang sebenarnya sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya sungguh terharu menyaksikan pembangunan yang masih terbengkalai ini. Kita lihat ini semua, ya, mereka hanya mimpi saja. Tapi saya yakin, saya katakan kepada panitia, kalian mimpi boleh, tapi insya Allah suatu saat nanti mimpi kalian akan menjadi mimpi yang kenyataan. Amin. Akan berdiri sini masjid yang besar menjadi kebanggaan umat Islam di Kabupaten Kupang ini. Dan boleh sedikit diceritakan Pak latar belakang pendirian masjid ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah haqqa hamdi, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah,
puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari yang berbahagia ini kita semua dipertemukan dengan Syekhona Syekh Mansur dan Syekh Ustadz Arifin Safirul Nababan. Ini semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau-beliau ini, Syekh Mansur dari negeri yang jauh, dari Saudi Arabia, beliau bisa sampai ke negeri terpencil ini. Dan begitu pun Ustadz Samsul Arifin Nababan, beliau dari Jakarta bisa menginjakkan kakinya di tempat ini yang sederhana ini, yang begitu terpencil, demi semata-mata untuk menjalin silaturahim dengan keluarga muslim di tempat ini. Hadirin, bahwa sungguhnya pembangunan masjid ini dilatar belakangi dengan cita-cita, keinginan, motivasi dari kaum muslimin, kaum muslimah yang ada di Kabupaten Kupang. Dalam hal ini sekian puluh tahun sampai saat ini masyarakat muslim di luar instansi pemerintah itu belum memiliki masjid yang representatif sebagai sarana ibadah, sebagai pusat dakwah Islam, sehingga mereka, kita semua ini, kami semua ini punya semangat bagaimanapun caranya, jalannya, yang penting halal dan thayyibah, kita akan berusaha untuk membangun masjid ini. Dan masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah semata, bukan hanya sebagai tempat sholat semata, tapi masjid ini juga akan menjadi sentral bagi pembinaan kader-kader muslim kita ke depan. Dan para mu'alaf ya? Dan para mu'alaf semuanya. Ya. Dan insya Allah kami juga punya keinginan, punya cita-cita bahwa di tempat ini kami akan membangun rumah tahfizul Quran wal hadis dan juga rumah yatim di tempat ini. Dan mudah-mudahan atas dukungan dan bantuan dari seluruh jamaah kaum muslimin yang ada di mana saja berada, kami sangat mengharapkan uluran tangannya. Ya, karena tanpa bantuan uluran tangan dari saudara muslim, maka kami merasa bahwa kami ini tidak ada apa-apanya. Itu yang kami harapkan. Dan semoga ini semua menjadi pertanda baik bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Jazakallah khair. Ya, jadi jelas sudah pemirsa Nabat TV, luar biasa semangat mereka berjuang di daerah yang miskin ini. Ditambah lagi di sini banyak sekali saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah, para mu'alaf, dan sangat layak mereka mempunyai tempat yang bagus seperti ini berkat dukungan kita semua. Maka himbauan ini berlaku kepada seluruh umat Islam di mana saja, baik itu lembaga swasta, pribadi maupun yang lain-lain, silakan. Dan nanti saudara-saudara bisa menyalurkan donasi untuk pembangunan masjid itu melalui rekening panitia pembangunan Masjid Darul Hidayah ini yang tertera di running text ya, dan juga di layar monitor Anda semua. Silakan nanti dicatat nomor rekeningnya, salurkan seberapapun seikhlas Anda, yang jadi ini adalah menjadi amal jariah kita nanti yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Apalagi pahala berjuang di provinsi ini 2 kali lipat lebih baik daripada di daerah lain. Kenapa? Di sini minoritas muslim, di sini banyak para mu'alaf, dan di sini daerah yang termiskin di Indonesia. Mari saudara-saudara berlomba-lomba kita untuk menyisihkan rezeki kita untuk menyempurnakan pembangunan masjid ini. Demikian saya Ustaz Naban melaporkan dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2020. Dan saya didampingi Syekh Mansur dari Saudi Arabia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.